Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai senyawa teobromin. Teobromina. Teobromina dengan nama EUPACH 3,7 dihidro, 3,7 dimetil, 1H purin, dan 2,6 diona. Sumber senyawa dari teobromin yang kita pakai adalah biji kakao. Golongan teobromin sendiri, dia itu termasuk senyawa metilsantin yang merupakan turunan dari santin dan termasuk dalam kelompok alkaloid. Struktur senyawa ada O, CH3, dan N. Bisa dilihat pada struktur berikut ini. Jadi teobromina ini termasuk juga santosa. Teobromin ini mirip dengan kafein, dengan yang bubuknya tidak larut dari air, kristalin, dan pahit. Warnanya tidak berwarna. Efek teobromin dapat menstimulasi susunan saraf pusat. Teobromin juga merupakan isomer teofilina sebagaimana parasintina. Teobromin dikategorikan sebagai dimetilsantina. Selanjutnya yaitu jalur biosintesis. Teobromin memiliki efek yang sama seperti kafein, namun dengan skala yang lebih kecil. Oleh karena itu, jalur biosintesis pada teobromin secara garis besar mirip dengan kafein. Adapun jalur biosintesis pada kafein melibatkan 3 tahap. Yang pertama, jalur utama biosintesis bermula dengan konversi santosin menjadi 7-metilsantosin dengan peran S-adenosylmetionin atau SAM sebagai donor metil. Yang kedua, reaksi nukleosidase melepas ribose yang kemudian SAM berperan sebagai donor metil untuk mengkonversi menjadi teobromin yang kemudian akan menjadi kafein. Yang terakhir yakni tahap metilasi. SAM menjadi S-adenosylhomocysteine atau SA sebagai produk dari siklus SAM dan dimanfaatkan kembali pada sintesis SAM melalui gugus metionin sehingga akan berulang membentuk SAM kembali. Sumber senyawa dan produk. Teobromin adalah senyawa metilsantin yang merupakan turunan dari senyawa santin dari bagian dan kelompok alkaloid purin bersama dengan kafein dan teofilin. Teobromin secara alami ditemukan dalam biji kakao yang bertanggung jawab terhadap rasa pahit pada coklat. Sumber senyawa teobromin juga didapati pada polong karot atau Serotonia siliqua, daun teh, dan biji kopi. Teobromin pada kulit biji coklat dinikmati sebagai minuman dan produk coklat. Senyawa teobromin yang terkandung di dalamnya memberikan manfaat yang baik bagi tubuh, terutama sebagai stimulan. Sintesis senyawa teobromin dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi, yang pertama yaitu genetik. Tanaman dengan gen-gen pensintesis senyawa teobromin mampu menghasilkan senyawa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu faktor suhu. Peningkatan suhu secara ekstrim dapat merusak senyawa teobromin sehingga senyawa yang dihasilkan akan menurun. Kemudian yang ketiga adalah faktor konsentrasi NaOH sebagai pelarut. Peningkatan konsentrasi NaOH akan lebih kuat dalam penarikan proton, sehingga hasil rendemen serta pemurnian senyawa teobromin akan meningkat. Dan yang terakhir adalah interaksi tanaman penghasil teobromin dengan mikroorganisme. Tanaman dapat berinteraksi dengan mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur, dan interaksi tersebut dapat berupa peningkatan maupun penurunan sintesis senyawa teobromin sehingga berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Manfaat teobromin tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bagi tumbuhan. Yang pertama bagi manusia ada meningkatkan kolesterol HDL serum atau meningkatkan kolesterol baik. Lalu yang kedua ada merangsang otot jantung. Yang ketiga pengobatan yang efektif untuk gangguan depresi karena dapat meningkatkan hormon endorfin. Yang keempat ada aktivitas antiinflamasi dan antiplatelet, sifat imunoregulasi dan efek menguntungkan pada endotelium vaskular. Lalu yang kelima ada pemeliharaan kesehatan kulit. Yang keenam ada membantu melindungi sel-sel dari stres oksidatif, dan yang terakhir ada melawan penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif. Lalu manfaat teobromin bagi tumbuhan, yang pertama ada pertahanan terhadap hama yang memiliki efek toksik terhadap jenis serangga dan hama seperti kutu daun. Lalu yang terakhir ada interaksi dengan mikroba yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekologi dan produktivitas tanah. Metode penelitian. Beberapa metode dapat digunakan untuk standarisasi teobromin. Screening fitokimia pada senyawa teobromin dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, pembuatan ekstrak, uji alkaloid, pemisahan teobromin dan kafein, pemurnian, dan karakterisasi yang dapat menggunakan
kromatografi lapisan tipis, kromatografi cair tekanan tinggi, kromatografi gas, dan spektrofotometri massa. Metode untuk ekstraksi sendiri adalah maserasi, di mana pelarut yang cocok digunakan adalah etanol 70%, karena etanol 70% dapat mengikat alkaloid secara kuat dibanding dengan pelarut aseton air, dengan perbandingan 7:3. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.